Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah Anda bahwa hanya dengan mengonsumsi satu jenis makanan sederhana yang sering ada di dapur, penglihatan buram bisa mulai membaik, bahkan di usia 60 tahun ke atas. Banyak orang tidak percaya perubahan ini bisa datang begitu cepat. Padahal, dengan cara yang tepat, makanan sederhana ini bisa membantu mata yang tadinya buram perlahan menjadi lebih jelas. Bahkan membuat sebagian lansia kembali percaya diri, membaca tanpa harus terus menyipitkan mata. Lalu muncul pertanyaan yang sering membuat orang heran. Bagaimana mungkin hanya dari satu makanan alami, kondisi mata yang sudah bertahan-tahan menurun justru bisa membaik? Saya sering mendengar keluhan yang sangat mirip, Dok. Saya sudah pakai kacamata, sudah minum vitamin mata, sudah menghindari gadget, tapi kenapa penglihatan saya tetap kabur dan cepat lelah? Keluhan ini datang dari banyak bapak dan ibu, terutama setelah usia lewat 60 tahun. Dan jawaban saya hampir selalu sama. Masalahnya bukan hanya pada usia atau kacamata, tetapi pada apa yang masuk ke tubuh setiap hari. Hari ini, pelan-pelan dan satu persatu, saya akan membongkar rahasia pentingnya agar bapak dan ibu bisa memahaminya dengan tenang dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak dan ibu semua? Para pejuang kesehatan yang saya cintai, semoga hari ini tubuh terasa lebih ringan, mata diberi kejernihan, hati penuh ketenangan, dan setiap langkah kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Baik di kampung yang sejuk, di kota yang ramai, atau mungkin di rumah sederhana yang penuh kenangan, saya doakan semoga selalu berada dalam lindungan dan keberkahannya. Seperti biasa, sebelum saya mulai menjelaskan rahasia penting ini dengan lebih dalam dan runtut, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menekan tombol suka dan berlangganan, agar semakin banyak lansia lain yang bisa ikut mendapatkan manfaat dari pembahasan kita hari ini. Silakan tuliskan angka 1 di kolom komentar dan sebutkan asal kota atau daerah Bapak dan Ibu. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dan menguatkan sebagai satu keluarga besar yang sama-sama ingin hidup lebih sehat dan lebih mandiri di usia senja. Cerita nyata pembuka yang menyentuh dan relevan. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan utama, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang sangat membekas di hati saya. Pada suatu pagi yang tenang, seorang ibu datang ke ruang praktik dengan langkah pelan dan hati yang terlihat letih. Namanya Ibu Sulastri, usia 68 tahun, berasal dari Brebes. Tangannya meraba kursi dengan hati-hati. Matanya menyipit, seolah ruangan di depannya tampak berkabut. Saya persilakan beliau duduk dan memberinya segelas air hangat agar tubuhnya lebih rileks. Dengan suara pelan, beliau mulai bercerita. Sudah bertahan-tahan, penglihatannya terasa semakin buram. Membaca tulisan kecil membuat kepalanya pusing. Melihat wajah cucunya dari kejauhan, terasa tidak jelas. Ia berkata hampir setiap hari mengonsumsi suplemen mata dan sangat menjaga pantangan. Tetapi hasilnya tidak banyak berubah. Matanya berkokok-kokah ketika berkata, rasanya seperti dunia, makin lama makin redup. Beliau lalu mengeluarkan catatan kecil dari tasnya, berisi daftar makanan harian. Ia merasa sudah makan dengan baik dan teratur. Namun ketika saya bertanya lebih rinci, hampir tidak ada makanan yang benar-benar mendukung kesehatan mata. Banyak gorengan, teh manis kental, dan makanan instan. Sementara satu jenis makanan alami yang justru sangat dibutuhkan mata, hampir tidak pernah ia sentuh. Saya pun mengajaknya mengingat kembali kebiasaan sehari-hari. Kapan terakhir kali ia mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi mata? Bagaimana cara memasaknya? Dan apa yang diminum setelahnya? Dari percakapan sederhana itu, perlahan mulai terlihat jelas penyebab mengapa penglihatan beliau tidak kunjung membaik. Dan dari sinilah, Bapak dan Ibu, kita akan mulai memahami bahwa solusi kesehatan mata tidak selalu mahal, tetapi sering tersembunyi dalam pilihan makanan yang selama ini kita anggap biasa saja. Makanan utama pendukung kejernihan penglihatan lansia. Bapak dan Ibu mungkin sudah sangat sering melihat wortel di dapur, di pasar, atau di dalam sayur sop. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa wortel adalah salah satu makanan paling penting untuk membantu memperbaiki penglihatan yang mulai buram di usia lanjut. Wortel mengandung beta-karoten yang tinggi, yaitu zat alami yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin inilah
yang berperan besar menjaga kejernihan mata, membantu penglihatan di tempat redup, dan melindungi sel mata dari kerusakan bertahap. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Slamet dari Klaten, usia 65 tahun. Beliau mengeluh sulit melihat tulisan kecil dan sering silau saat keluar rumah di pagi hari. Setiap kali membaca Al-Quran, ia harus mendekatkan wajah ke halaman. Saya menyarankan satu perubahan sederhana, yaitu rutin mengonsumsi wortel dengan cara yang benar. Caranya sangat mudah dan aman. Ambil satu buah wortel ukuran sedang, cuci bersih, lalu kukus sebentar hingga lunak, bukan direbus terlalu lama. Setelah itu bisa dimakan langsung atau dihaluskan dan dicampur dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa agar penyerapan vitaminnya lebih optimal. Konsumsi 1 kali sehari, terutama di pagi atau siang hari. Dalam waktu sekitar 3 minggu, Pak Slamet datang kembali dengan wajah yang jauh lebih cerah. Ia berkata tulisannya sudah lebih jelas, mata tidak cepat lelah, dan rasa perih saat sore hari berkurang drastis. Ini menjadi bukti bahwa wortel bukan sekadar sayuran biasa, tetapi makanan sederhana yang bekerja perlahan memperbaiki kesehatan mata dari dalam. Namun, perlu diingat, manfaat wortel akan jauh lebih baik jika tidak dikombinasikan dengan kebiasaan buruk seperti minum teh kental berlebihan atau terlalu sering makan gorengan. Cukup konsisten dan sabar, karena mata membutuhkan waktu untuk pulih. Jika Bapak dan Ibu merasa selama ini jarang mengonsumsi wortel atau baru ingin mencobanya, silakan tuliskan angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu, berapa banyak di antara kita yang siap memulai kebiasaan kecil demi penglihatan yang lebih jernih di usia senja? Sayuran hijau gelap pelindung mata dari kerusakan lanjut selain wortel. Ada satu jenis sayuran yang sering diremehkan, padahal perannya sangat besar untuk menjaga kejernihan penglihatan lansia, yaitu bayam hijau. Banyak bapak dan ibu hanya mengenal bayam sebagai sayur bening penguat darah. Tetapi sedikit yang tahu bahwa bayam adalah pelindung alami sel mata yang sangat kuat. Bayam mengandung lutein dan zeaxanthin, 2 zat penting yang berfungsi seperti kacamata alami di dalam mata. Zat ini membantu menyaring cahaya berlebih, mengurangi silau, dan melindungi retina dari kerusakan akibat usia. Pada lansia, kekurangan lutein sering membuat mata cepat lelah, buram, dan terasa panas, terutama sore hari. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Rukmini dari Purworejo, usia 70 tahun. Beliau mengeluh setiap sore pandangannya seperti tertutup kabut tipis. Jalan terlihat samar dan membaca tulisan hampir mustahil tanpa lampu sangat terang. Setelah saya amati pola makannya, hampir tidak pernah ada sayuran hijau gelap di piringnya. Saya menyarankan beliau mengonsumsi bayam secara rutin dengan cara yang sederhana. Ambil segenggam bayam hijau segar, cuci bersih, lalu tumis ringan dengan sedikit minyak dan bawang putih, atau rebus sebentar saja, tidak lebih dari 1 menit, agar nutrisinya tidak hilang. Konsumsi 3 hingga 4 kali dalam 1 minggu sudah cukup membantu. Sekitar 1 bulan kemudian, beliau kembali dengan senyum yang berbeda. Katanya, sore hari tidak lagi terlalu menyiksa mata, dan berjalan di dalam rumah terasa lebih aman karena pandangan lebih jelas. Ini menandakan bahwa bayam bekerja pelen-pelen, memperkuat perlindungan mata dari dalam. Bukan secara instan, tetapi nyata. Bila Bapak dan Ibu merasa jarang makan bayam, atau baru menyadari manfaatnya sekarang, silakan tuliskan angka 3 di kolom komentar. Itu tanda bahwa kita sedang belajar menjaga mata dengan cara yang lebih bijak dan alami. Buah kaya antioksidan, penjernih mata dari dalam. Selain sayuran, mata lansia juga sangat membutuhkan perlindungan dari buah-buahan tertentu. Salah satunya adalah pepaya. Buah ini sering dianggap biasa dan murah, tetapi justru disitulah kekuatannya. Pepaya mengandung vitamin C dan vitamin A alami yang membantu melawan peradangan ringan pada mata dan memperbaiki jaringan yang mulai melemah karena usia. Pada usia lanjut, banyak mata menjadi buram bukan hanya karena lensa menua, tetapi karena terlalu banyak radikal bebas yang merusak sel-sel halus di dalam mata. Kandungan antioksidan dalam pepaya membantu menetralisir kerusakan ini secara bertahap, sehingga mata terasa lebih segar dan tidak cepat lelah. Saya pernah bertemu dengan Pak Wiryo dari Sragen, usia 67 tahun. Beliau mengeluh matanya sering perih dan terasa panas setiap selesai membaca atau menonton televisi.
Tidak ada nyeri berat, tetapi rasa tidak nyaman itu membuatnya cepat menyerah. Setelah ditelusuri, hampir tidak pernah ada buah segar dalam menu hariannya. Saya menyarankan beliau mulai mengonsumsi pepaya matang secara rutin. Caranya cukup makan 1 potong sedang pepaya di pagi hari atau sore hari, tanpa gula tambahan. Tidak perlu diolah rumit, karena pepaya paling baik dikonsumsi dalam keadaan segar. Lakukan ini setiap hari selama beberapa minggu. Hasilnya cukup menggembirakan. Dalam waktu sekitar 2 hingga 3 minggu, Pak Wiryo merasakan matanya tidak lagi cepat panas dan pandangan terasa lebih ringan, walaupun tidak langsung tajam sempurna. Tetapi perubahan kecil ini sangat berarti untuk kenyamanan sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu masih sering melewatkan makan buah atau jarang makan pepaya, silakan tuliskan angka 4 di kolom komentar. Ini sebagai pengingat bahwa perbaikan mata dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan dengan konsisten. Lemak sehat pendukung penyerapan nutrisi mata Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal penting yang sering terlewat, yaitu nutrisi mata tidak akan bekerja maksimal tanpa bantuan lemak sehat. Banyak lansia sudah rajin makan sayur dan buah, tetapi penglihatannya tidak banyak berubah karena tubuh kekurangan lemak baik sebagai pengantar vitamin ke sel mata. Salah satu sumber lemak sehat yang sangat dianjurkan adalah ikan laut. Ikan laut seperti ikan kembung, sarden, atau tongkol mengandung omega-3 yang berperan besar menjaga kelembapan mata, mengurangi mata kering, dan membantu memperlambat penurunan fungsi penglihatan. Omega-3 juga membantu aliran darah ke mata menjadi lebih lancar sehingga nutrisi bisa sampai dengan baik. Saya pernah mendampingi Ibu Sri dari Indramayu, usia 69 tahun. Beliau sering mengeluh mata terasa kering, seperti berpasir, terutama saat bangun tidur. Padahal pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah berat. Setelah ditanya, ternyata beliau sangat jarang makan ikan karena takut kolesterol. Saya menjelaskan bahwa ikan justru berbeda dengan daging berlemak. Saya menyarankan beliau mengonsumsi ikan kembung atau sarden 2-3 kali dalam 1 minggu. Dimasak dengan cara dikukus, pepes, atau dibakar ringan tanpa banyak minyak. Sekitar 1 bulan kemudian, keluhan mata keringnya jauh berkurang. Bangun pagi terasa lebih nyaman dan mata tidak lagi perih saat beraktivitas. Ini menunjukkan bahwa lemak sehat bukan musuh, tetapi justru sahabat penting bagi kesehatan mata lansia. Bila Bapak dan Ibu jarang makan ikan laut atau baru ingin mulai rutin, silakan tuliskan angka 5 di kolom komentar. Dengan begitu, kita sama-sama berkomitmen menjaga mata dari dalam secara lebih menyeluruh. Minuman pendukung mata yang sering merusak tanpa disadari. Setelah membahas makanan yang membantu memperbaiki penglihatan, sekarang kita perlu jujur membicarakan satu kebiasaan yang sering tanpa sadar justru merusak mata, yaitu pilihan minuman sehari-hari. Banyak lansia rajin makan sehat, tetapi penglihatannya tetap buram karena terlalu sering mengonsumsi teh atau kopi yang sangat kental. Teh dan kopi kental mengandung zat yang bisa menghambat penyerapan vitamin penting untuk mata, terutama vitamin A dan zat besi yang membantu aliran nutrisi ke retina. Jika dikonsumsi terlalu sering, apalagi setelah makan, nutrisi dari sayur dan buah yang sudah susah payah kita konsumsi menjadi tidak terserap dengan baik. Saya pernah menemui Pak Hadi dari Tegal, usia 72 tahun. Beliau sangat disiplin makan sayur dan buah, tetapi tetap mengeluh penglihatan kabur dan mata cepat lelah. Setelah saya tanyakan, ternyata setiap selesai makan, beliau selalu minum teh hitam yang sangat pekat. Kebiasaan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Saya menyarankan satu perubahan kecil, yaitu memberi jarak waktu minimal 1 jam antara makan dan minum teh atau kopi. Sebagai gantinya, biasakan minum air putih hangat atau air rendaman jahe ringan yang lebih ramah untuk mata dan sirkulasi darah. Dalam beberapa minggu, Pak Hadi merasakan perbedaan. Matanya tidak lagi cepat berat dan pandangan terasa lebih stabil. Perubahan sederhana ini seringkali menjadi kunci yang selama ini terlewatkan. Jika Bapak dan Ibu termasuk yang sulit lepas dari teh atau kopi setelah makan, silakan tuliskan angka 6 di kolom komentar. Ini bukan untuk menghakimi, tetapi sebagai langkah awal agar kita lebih sadar menjaga kesehatan mata dengan bijak. Kebiasaan harian yang mempercepat atau memperlambat mata buram selain makanan dan minuman. Ada satu kebiasaan harian yang sangat menentukan apakah penglihatan lansia akan semakin menurun
atau justru lebih terjaga, yaitu cara menggunakan mata setiap hari. Banyak bapak dan ibu tidak menyadari bahwa mata yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat akan lebih cepat lelah dan buram. Kebiasaan menonton televisi terlalu lama, membaca dengan pencahayaan kurang, atau menatap layar ponsel sambil tiduran membuat otot mata tegang terus-menerus. Pada usia lanjut, kemampuan mata untuk pulih jauh lebih lambat, sehingga kelelahan kecil yang berulang bisa menumpuk menjadi penglihatan kabur. Saya pernah mendampingi Ibu Aminah dari Cirebon, usia 66 tahun. Beliau gemar menonton sinetron berjam-jam tanpa jeda. Awalnya hanya mata terasa berat. Lama-lama pandangan menjadi buram terutama malam hari. Setelah kami evaluasi, masalahnya bukan pada makanan, tetapi pada kebiasaan mata yang tidak pernah diberi istirahat. Saya menyarankan aturan sederhana, yaitu setiap 20 menit melihat layar atau membaca. Alihkan pandangan selama beberapa menit ke arah jauh, atau tutup mata sambil menarik napas dalam. Pastikan juga lampu cukup terang dan posisi duduk tidak terlalu dekat dengan layar. Dalam beberapa minggu, keluhan mata beratnya berkurang dan pandangan lebih stabil. Ini membuktikan bahwa mata bukan hanya butuh nutrisi, tetapi juga perlakuan yang bijak agar tetap berfungsi dengan baik. Jika bapak dan ibu sering lupa memberi istirahat pada mata saat menonton atau membaca, silakan tuliskan angka 7 di kolom komentar. Ini sebagai pengingat bahwa menjaga mata juga berarti menjaga kebiasaan harian kita sendiri. Kunci konsistensi dan kesabaran agar mata membaik, bapak dan ibu yang saya hormati, dari semua yang sudah kita bahas, ada satu kunci utama yang menentukan berhasil atau tidaknya upaya memperbaiki penglihatan, yaitu konsistensi dan kesabaran. Banyak lansia berhenti di tengah jalan karena merasa perubahan tidak langsung terlihat, lalu kembali ke kebiasaan lama. Padahal mata membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan memperbaiki diri secara bertahap. Perbaikan penglihatan bukan seperti menyalakan lampu yang langsung terang. Ia bekerja pelan. Dimulai dari mata yang tidak cepat lelah. Rasa perih berkurang, silau menurun, hingga akhirnya pandangan terasa lebih jelas. Setiap perubahan kecil adalah tanda bahwa tubuh sedang merespons dengan baik. Saya sering mengingatkan pasien agar tidak hanya fokus pada satu hari atau satu minggu. Lihatlah perubahan dalam rentang beberapa pekan. Selama makanan pendukung mata dikonsumsi dengan benar, minuman yang menghambat dikurangi, dan kebiasaan mata diperbaiki, hasilnya akan mengikuti. Bila bapak dan ibu bersedia berkomitmen untuk menjalani perubahan ini secara konsisten, bukan setengah-setengah, silakan tuliskan angka 8 di kolom komentar. Ini bukan sekadar angka, tetapi simbol niat untuk menjaga penglihatan agar tetap mandiri dan nyaman di usia senja. Rekap singkat 7 kunci menjaga penglihatan lansia bapak dan ibu. Sebelum kita melangkah ke bagian akhir, mari kita rangkum kembali dengan sederhana agar mudah diingat dan dipraktekkan. Pertama, pastikan tubuh mendapat asupan dari wortel yang membantu menjaga kejernihan mata. Kedua, biasakan mengonsumsi bayam hijau sebagai pelindung alami retina dari kerusakan usia. Ketiga, lengkapi dengan pepaya matang yang kaya antioksidan untuk menyegarkan mata dari dalam. Keempat, jangan lupakan ikan laut sebagai sumber lemak sehat agar nutrisi mata bisa terserap dengan baik. Kelima, perhatikan kebiasaan minum. Beri jarak antara makan dengan teh atau kopi agar vitamin mata tidak terhambat penyerapannya. Keenam, jaga kebiasaan menggunakan mata sehari-hari dengan memberi waktu istirahat dan pencahayaan yang cukup. Dan ketujuh, yang paling penting, jalani semua ini dengan konsisten dan penuh kesabaran. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu mahal, yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan ketekunan. Dengan memahami 7 kunci ini, bapak dan ibu sudah melangkah jauh untuk menjaga penglihatan tetap lebih jernih dan nyaman di usia lanjut. Peringatan penting agar manfaat berjalan aman dan bertahap. Bapak dan ibu perlu saya ingatkan dengan jujur dan tenang. Perbaikan penglihatan tidak terjadi secara instan. Mata yang sudah bertahan-tahan mengalami penurunan tidak bisa dipaksa pulih dalam hitungan hari. Perubahan yang sehat justru berjalan perlahan dan bertahap. Jika dalam beberapa hari mata terasa lebih ringan atau tidak cepat lelah, itu sudah merupakan tanda awal yang baik. Hindari sikap ingin cepat melihat hasil, lalu menambah porsi makanan secara berlebihan. Mengonsumsi wortel, bayam, pepaya, atau ikan secara berlebihan tidak akan mempercepat hasil. Justru bisa membuat pencernaan terganggu. Lakukan secukupnya dan teratur.
Bapak dan Ibu juga sebaiknya menghindari kebiasaan yang merusak mata, seperti merokok, sering begadang, membaca di tempat gelap, atau menatap layar terlalu dekat dalam waktu lama. Semua kebiasaan ini bisa memperlambat bahkan menggagalkan proses perbaikan yang sedang berjalan. Jika Bapak dan Ibu memiliki penyakit tertentu seperti diabetes atau tekanan darah tinggi, tetap kontrol secara rutin dan jangan menghentikan obat dari dokter tanpa izin. Pola makan sehat adalah pendukung, bukan pengganti pengobatan medis. Dengan memahami peringatan ini, kita bisa menjaga mata dengan cara yang lebih aman, bijak, dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu yang saya cintai, menjaga penglihatan di usia senja bukan tentang melawan usia, tetapi tentang merawat amanah tubuh yang telah menemani kita seumur hidup. Selama masih ada ikhtiar dan kesadaran, selalu ada peluang untuk hidup lebih nyaman, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Saya berharap apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal sederhana yang benar-benar dipraktikkan, bukan sekadar didengar. Mulailah dari satu perubahan kecil, lalu lanjutkan dengan kebiasaan baik lainnya. Insya Allah, mata akan merespons seiring waktu dan kesabaran. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi di kolom komentar. Ceritakan pengalaman mata Anda. Apakah sering buram, cepat lelah, atau sudah mulai merasakan perubahan setelah mencoba cara alami? Pengalaman Anda bisa menjadi penguat dan harapan bagi lansia lain yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Jika dirasa bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau tetangga, agar semakin banyak yang tercerahkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita kesehatan, kejernihan penglihatan, dan keberkahan di setiap usia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.